Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali bersua dalam salah satu program kesayangan kita bersama di Fatwa TV, program live interaktif Bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala. Beliau merupakan wakil ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah selama kurang lebih 1 jam mendatang kita akan menemani kebersamaan Anda. Dan tentunya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah masuk ke media redaksi kami. Dan juga kami akan persilahkan nantinya kepada para pemirsa untuk bisa berinteraksi secara langsung melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Dan Alhamdulillah pemirsa, sore hari ini telah bersama kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Marhaban bik. Ahlan bik Ustaz. Bagaimana? Ya, Alhamdulillah sehat Ustaz. Antum gimana Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Kemarin habis safar Ustaz ya? Betul. Masya Allah. Dan kita semakin dekat kepada Idul Adha Ustaz. Betul. Dan hari ini kita sedang berada di hari-hari yang mulia Ustaz ya. Masya Allah. Sungguh betul sekali. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga sore hari ini kita bisa menemani pemirsa sekalian dan memberikan manfaat bagi pemirsa. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah pemirsa. Ya, untuk mengawali kegiatan kita pada program live interaktif kita sore hari ini, marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat dari Ustadz kita sore hari ini, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hari-hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa. Banyak dalil yang menggambarkan tentang keutamaan hari-hari tersebut. Dan sudah banyak penceramah, juru dai yang mengubah dan mengulas keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri wa layalin ashar. Sungguh di waktu fajar dan malam-malam 10 hari yang malam-malam ke-10 hari. Ibnu Abbas dan yang lainnya menafsirkan bahwa wa layalin ashar ini adalah Asyura Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna wa habbu ila Allah min hadhihi al-ashar." Tidaklah ada hari yang amal soleh padanya lebih utama, lebih dicintai Allah dibanding 10 hari Dzulhijjah ini. Sampai pun orang yang berjihad dengan seluruh harta, jiwa dan raganya, kemudian dia gugur dan hartanya pun habis di medan perang, tidaklah lebih utama pahalanya dibanding orang yang beribadah di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Karena itu masih ada waktu, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Bertakbir, bertahlil, bertahmid bukan hanya pada malam Id, bukan hanya pada hari tasyrik. Pada hari-hari ini sejak malam pertama bulan Dzulhijjah kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak tahlil. Dalam satu riwayat Nabi bersabda, "Fa'aktsiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Perbanyaklah mengucapkan tahlil, takbir dan tahmid. Mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Sebagaimana kita bertakbir pada malam Lebaran, pada malam Idul Fitri atau Idul Adha. Akhwatul iman,
Di antara hal yang sepatutnya kita lipat gandakan pada 10 hari Dzulhijjah ini. Ingat, pada hari-hari ini, saudara-saudara kita kaum muslimin sedang berjuang, mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk menunaikan ibadah haji. Mereka mengawali dengan mabit di Mina, kemudian wukuf di Arafah, kemudian melempar jumrah, tawaf. Selanjutnya mereka mabit di Mina untuk melempar jumrah. Semua itu rangkaian ibadah haji, termasuk ibadah Idul Adha, dari sholat Id, menyembelih hewan korban, semua itu amalan yang memiliki tujuan yang mulia, yaitu menegakkan ibadah kepada Allah. Itu bukan ritual yang hampa, itu bukan simbol yang kosong. Itu bukan hanya simbolik ya, tetapi itu betul-betul amalan yang harus kita tunaikan sepenuh hati. Penuh dengan penghayatan dan betul-betul ditunaikan dengan sesungguh dan sekuat tenaga kita. Semaksimal yang bisa kita kerjakan. Karena menyembelih hewan korban itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Tunaikanlah salat, tegakkan salat dan sembelihlah hewan korbanmu. Rasulullah SAW ketika menyembelih korban, menjelaskan keutamaan berkorban, menyembelih hewan korban, beliau mengatakan, menegaskan fatibu biha nafsan. Hendaknya kalian ketika menyembelih hewan korban itu betul-betul jiwamu rela, jiwamu betul-betul pasrah, tunduk kepada Allah. Kenapa harus demikian? Ya, karena ini adalah ibadah. Allah tidak mengharapkan dagingnya, darahnya, atau kulitnya, tidak sama sekali. La yanalallahu luhumha wala dima'uha. Allah sama sekali tidak mengambil bagian dari dagingnya ataupun darahnya. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah kesungguhan kalian dalam menjalankan ketaatan. Momentum menyembelih hewan korban mengingatkan kita semuanya kepada momentum di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya. Sebagaimana momentum berhaji, itu semuanya juga mengingatkan hal yang sama, kesungguhan satu keluarga besar yang membuktikan totalitas mereka dalam mengabdi beribadah kepada Allah. Bukan hanya harta, bukan hanya tenaga, tetapi nyawa pun siap mereka korbankan. Menjalankan perintah Allah dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah. Tidak ada rasa kasihan, rasa ibah, lelah, tidak. Semuanya betul-betul sam'an wa ta'ah. Kami mendengar dan kami pun patuh. Momentum itulah adalah momentum kita mengasah ketajaman naluri, ketajaman iman dan takwa kita untuk senantiasa siap siaga menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tanpa ada sedikit pun menoleh ke kanan atau ke kiri, mendengar bisikan hawa nafsu ataupun godaan setan. Itu yang dahulu disimpulkan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail, Hajar. Ketika setan menggoda mereka untuk menghalang-halangnya, minimal sekejap berpikir ulang tentang perintah menyembelih Nabi Ismail. Namun ternyata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sebagai korban penyembelihan pun, demikian pula ibunya Hajar yang normalnya seorang wanita itu syarat dengan perasaan. Namun demikian mereka semuanya betul-betul totalitas. Sehingga ketika setan menggoda, mereka segera menghalaunya dengan lemparan batu. Mereka berhasil membuktikan bahwa mereka betul-betul totalitas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersikap sami'na wa ta'na. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih. Sejatinya ucapan yang pantas untuk keluar dari lisan orang yang beriman bila mereka disuruh, diajak untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah, kepada hukum Allah, liyahkum bainahum. Hanya ada satu kata yang layak untuk diucapkan. Sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami pun betul-betul patuh
tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa ada was-was sedikit pun dalam menjalankan perintah Allah SWT. Momentum ini, mari kita mempersiapkan diri kita sejak hari ini. Kita menata ulang hati kita, menata ulang iman kita, agar ketika momentum Idul Adha tiba, kita menjalankan ibadah Idul Kurban, betul-betul jiwa kita telah teguh, jiwa kita betul-betul telah tertata, kita berlatih dan siap dengan penuh ketulusan, penuh kesigapan dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Semoga momentum Idul Adha ini betul-betul akan mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa sami'na wa ata'na setiap kali berhadapan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan katsiran atas satu untayan nasihat yang telah diberikan Ustaz. Masya Allah, semoga nasihat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya di sore hari ini, dan juga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan ibadah di sisa hari yang ada. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan, kita sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak live interaktif kita sore hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Dan pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita undang Anda semuanya untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baik pemirsa, alhamdulillah sore hari ini telah terhubung bersama kita ada Ibu hamba Allah di Bekasi. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Mohon pencerahannya. Ya. Anak saya itu kan kerja di BUMN ya Pak Ustadz. Ya. Qadarullah ketemu. Ya, qadarullah, teleponnya terputus. Baik, insyaallah. Baik, silakan bagi para pemirsa yang ingin berinteraksi secara langsung bersama kami sore hari ini, silakan bisa menghubungi di layanan telepon yang kami sediakan 0331 544 6087. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada pertanyaan dari Saudara Purnama di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang guru swasta yang telah digaji oleh yayasannya boleh menerima hadiah atau pemberian dari murid yang diajar? Pemberian dari murid terjadi bukan hanya pada saat terima raport, tapi juga pada saat proses pembelajaran masih berlangsung. Misalkan orang tuanya pulang dari haji atau umroh, maka mereka membelikan oleh-oleh untuk gurunya. Mohon jawabannya Ustaz, semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan kami. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersikap adil. I'dilu hu aqrabu littaqwa. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, dan dalil-dalil yang lainnya. Artinya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil. Tegakkanlah keadilan, karena dengan bersikap adil itu engkau akan lebih dekat dengan nilai-nilai ketakwaan. Ketika kita menerima hadiah dari salah satu murid kita, maka ini sama saja kita membuka pintu untuk terjadinya pilih kasih. Kita lebih peduli, kita lebih toleransi, kita lebih bisa memaafkan ya ketika murid yang sering memberi hadiah tersebut, atau minimal orang tuanya memberi hadiah tersebut. Di saat kita mungkin akan lebih streng, lebih tegas, lebih kaku dalam menerapkan aturan kedisiplinan, dan mungkin dalam pemberian nilai kita juga mungkin tidak ada toleransi kepada siswa-siswa yang orang tuanya tidak pernah memberi hadiah ataupun oleh-oleh. Karenanya sepatutnya seorang pendidik memberikan keteladanan bahwa selama dia menjadi didik, dia menjaga kredibilitasnya, menjaga objektivitasnya dalam bersikap kepada seluruh siswa. Dia tutup pintu tersebut.
Ya, dia tutup pintu tersebut agar dia bisa tetap bersikap adil kepada seluruh siswanya. Apalagi tentu dari lembaga penyelenggara pendidikan, adanya ruang semacam ini, adanya sebagian guru yang memberi hadiah kepada sebagian wali yang memberi hadiah kepada sebagian guru, ini akan menjadikan adanya kecemburuan sosial di antara para guru, kemudian juga menimbulkan kecemburuan sosial antara siswa, dan perilaku yang tidak profesional. Seharusnya dari lembaga pendidikan melarang adanya praktek semacam ini. Kalaupun ingin dibuka maka dikoordinir dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kekacauan bahwa siapa yang memberi hadiah kepada sekolah, ya, bukan kepada guru. Untuk kemudian di periode tertentu, misalnya di setiap akhir semester, hadiah tersebut dibagikan secara merata kepada semua guru yang memiliki misalnya guru yang memiliki kriteria. Kriterianya misalnya disiplin, atau memang kalau memang diberikan kepada semua, berikan kepada semua guru sehingga tidak ada sikap-sikap pilih asih kepada sebagian siswa dibanding yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Tapi Ustaz, syukron atas jawabannya, Masya Allah. Apakah ini juga berlaku ketika itu proses pembelajarannya privat, Ustaz? Ya, kalau kita privat seharusnya kita memberikan layanan sesuai dengan komitmen kita. Ketika kita punya siswa privat 10 berbarengan, bayarnya patungan, ya, maka kita juga harus bersikap adil. Masya Allah. Ya. Tapi ketika privat itu sendiri-sendiri, kita datang ke rumahnya, kemudian di rumah A kita diberi lebih, di rumah B tidak sesuai dengan persyaratan saja, maka itu tidak masalah, ya, karena tidak akan timbul kecemburuan sosial, karena masing-masing berdiri sendiri, masing-masing membuat kesepakatan sendiri-sendiri dengan guru privat tersebut. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini ada dari saudara Irwan di Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jamaah haji Indonesia, karena ketidaktahuan kami ikut bayar dam yang dikelola kloter, di mana penyembelihan hadiunya sebelum hari nahar. Bagaimana hukumnya Ustaz? Syukron wa barakallahu fikum. Baik, barakallahu fik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam kasus semacam ini, kita harus berlapang dada, terlebih adanya perbedaan mazhab di kalangan para ulama. Di dalam mazhab Syafi'i, ya memang dibolehkan menyembelih hadi sejak kita menjalankan ibadah umroh bagi yang bertamattu, atau sejak kita mulai berihram haji bagi yang qiran. Kenapa? Karena alasan wajibnya hadi itu karena kita menggabungkan dua amalan sekaligus dalam satu perjalanan, yaitu umroh dan haji. Dan penggabungan tersebut telah terjadi sejak kita berihram. Sejak kita berihram dari miqat, ya. Maka dalam mazhab Syafi'i boleh menyembelih hadi sebelum tanggal 10. Ya, boleh diajukan. Adapun dalam mazhab lain, dalam mazhab Hambali, dinyatakan bahwa hadi hanya boleh disembelih pada tanggal 10. Karena Rasulullah SAW bersabda ketika beliau memerintahkan para sahabat untuk bertahallul, merubah niat ihram mereka yang semula mereka berhaji, diperintahkan untuk tamattu, berumrah dulu, bertahallul, kemudian pada tanggal 8 baru berihram. Para sahabat ada yang komplain, kenapa engkau tidak bertahallul seperti kami? Engkau merintahkan kami untuk bertahallul, merubah menjadi tamattu, umrah dulu baru haji. Namun Nabi tidak demikian. Maka Nabi SAW memberikan penjelasan, amma inni fa inni suktul hadiya fala ahillu hatta anhara haji. Adapun aku itu datang berhaji dengan membawa hewan hadi dari Madinah. Maka aku tidak halal untuk mencukur rambut, tidak boleh bertahallul sampai hewan korbanku aku sembelih, itu pada tanggal 10. Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, berdasarkan dalil ini,
sebagian ulama mengatakan atau dari ini mazhab Hambali beristimbat bahwa hadi itu hanya boleh disembelih pada tanggal 10. Andai boleh disembelih pada sebelumnya, niscaya Nabi bisa bertahalul sebelum tanggal 10 ya. Namun demikian, hadis ini pun juga bukan hadis yang tegas, lugas. Itu sekali lagi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Indonesia madhab yang familiar di masyarakat, termasuk para kiai, termasuk para ajengan, gus yang saat ini mungkin menjadi pembina, kloter, pembimbing, travel, bisa jadi mereka memang berafiliasi ke madhab Imam Syafi'i, sehingga mereka membolehkan dan secara hukum itu memang legal dalam madhab Syafi'i. Hewan haji itu disembelih sebelum tanggal 10. Maka bila Anda berhaji bersama mereka, maka insya Allah tidak masalah. Anda dalam hal ini menjalankan fatwa atau madhab yang dianut oleh para penganut madhab Syafi'i rahimahumullah azza wa jal. Ya. Namun kalau Anda ingin nyaman, tenang, Anda boleh ya menyembelih satu lagi di tanggal 10. Agar Anda betul-betul terbebas dari perselisihan para ulama. Karena para ulama sepakat, siapapun yang menyembelih hewan hadinya pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka sembelihnya sah. Tidak ada perselisihan sedikit pun di situ. Karena memang itu waktu yang disepakati ya. Memang momentum yang paling tepat. Imam Syafi'i pun berfatwa itulah waktu yang paling tepat. Sebagaimana yang dipraktikkan Nabi, yaitu menyembelih pada tanggal 10. Walaupun secara tinjauan dalil menurut mereka boleh menyembelih sebelum tanggal 10, itu mazhab yang dianut dalam mazhab Syafi'i. Sehingga bila hari ini Anda ingin memastikan diri sehingga terhindar dari was-was dalam ibadah haji Anda, apalagi mungkin ini adalah haji pertama dan mungkin terakhir, kesempatan satu-satunya yang bisa Anda miliki selama hidup, maka akan lebih baik bila Anda mengulangnya. Itu kalau Anda mampu. Kalau Anda tidak mampu, maka insya Allah ibadah haji Anda tetap sah dan haji Anda insya Allah tetap sah. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga bisa memberikan pemahaman ya bagi kita semua di sore hari ini. Baik, kembali kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini ada dari saudari Ummu Aulia di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mohon dijelaskan untuk pembagian daging kurban sesuai sunnah. Tradisi di kampung saya, hari kurban itu berkumpul di masjid untuk penyembelihan dan sebagian daging dimasak untuk makan bersama. Apakah seperti itu diperbolehkan Ustadz? Syukron atas jawabannya. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Apa yang dipraktekkan di masjid Anda itu sudah sesuai dengan ajaran Nabi. Karena memang tidak ada batasan yang kaku dalam distribusi daging kurban. Nabi hanya memberikan pernyataan yang bersifat global. Kulu wadakhiru watasaddaqu. Makanlah sebagian, simpanlah sebagian, dan sedekahkan sebagian. Tidak ada batasan berapa yang harus disimpan, berapa yang harus disedekahkan, dan berapa yang boleh dimakan pada momentum penyembelihan tersebut. Sehingga kalau panitia atau Anda merencanakan bahwa daging hewan korban Anda makan semuanya pada hari tersebut, itu juga boleh. Karena tadi melakukan 3 hal itu bukan satu kewajiban, itu hanya sekedar anjuran. Ya. Kenapa bersifat anjuran? Padahal ada kata-kata perintah. Ya, karena sebelumnya hadis itu ada sebuah histori yang melatar belakanginya. Atau yang dikenal dengan sabab wurud. Sabab, ada kisah yang melatar belakangi adanya perintah ataupun pernyataan tersebut. Semula pada tahun sebelumnya Nabi melarang para sahabat untuk menyimpan hewan korban lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena waktu itu ada beberapa suku di sekitar kota Madinah mengalami paceklik. Sehingga Nabi ingin memotivasi para sahabat membantu, menyantuni orang-orang yang sedang paceklik gagal panen tersebut. Kekeringan dari suku Mudhar dan yang lain. Maka Nabi melarang
para sahabat menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Namun setelah masa itu berlalu, paceklik telah berlalu, para sahabat kembali bertanya, apakah masih tetap berlaku larangan tersebut? Nabi mengatakan, inna makana lihaja. Tahun yang lalu itu, perintah itu karena ada latar belakang, yaitu adanya kebutuhan untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Adapun hari ini, maka kata Nabi, kulu wadakhir watasaddaku. Adapun hari ini, silahkan kalian makan, simpan, dan sedekahkan. Sehingga bebas, tidak ada acuan kaku dalam hal ini. Kalaupun disepakati semacam tadi juga insya Allah tidak mengapa. Dan biasanya itu akan lebih mewujudkan nilai-nilai kebersamaan di antara masyarakat jamaah masjid tersebut, antara panitia, sehingga keakraban, keharmonisan, ukhuwah itu dapat tercipta dan semakin erat karena mereka bersama-sama menjalankan syiar, menyembelih hewan korban, mengulitinya, memotong-motongnya, dan kemudian makan bersama. Tentu ini akan lebih semarak ya dalam menghidupkan salah satu tujuan dari adanya Idul Adha, penyembelihan hewan korban, sholat berjamaah, sholat Id, itu merajut ukhuwah di antara kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, syukran Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Apakah benar ada sunnahnya Ustadz? Ketika hari Idul Kurban kita tidak makan dari pagi, kemudian nanti sampai kita makan daging kurban yang kita sembelih itu Ustadz. Bagi orang yang berkorban, memang dianjurkan agar santap paginya itu dari daging korban yang dia sembelih. Bukan dia menahan diri tidak makan, bukan. Tapi anjurannya adalah untuk menyegerakan. Karena kalau pagi dia belum makan, kemudian melihat daging, dia akan tumbuh selera itu. Betul. Nah, sehingga bagaimana caranya? Dia bersegera akhirnya. Ini adalah bagian cara syariat, cara Nabi SAW untuk kita bergegas bersegera dalam menyembelih hewan kurban. Bukan menunda-nunda seperti sebagian orang sengaja, nanti aja lah hewan saya dipotong tanggal 13. Pada tanggal 12. Tidak seperti itu. Anjurannya adalah kita menyegerakan penyembelihan hewan korban kita. Nah, agar betul-betul bersegera, yang berkorban itu dianjurkan untuk memakan pertama kali pagi itu makan dari daging yang dia potong, hewan yang dia potong itu anjuran seperti itu, bukan berpuasa. Dalam Islam tidak ada syariat puasa cuman sepagi hari ya, cuma sampai jam 7 sampai jam 8 tidak ada. Itu hanya sekedar upaya Nabi SAW untuk kita bersegera memberikan keteladanan bahwa sampai pun makan pagi pun dari hewan yang dia korban tadi. Itu contohnya seperti itu. Allah alam. Masya Allah, intinya berarti bersegera saat ya. Bersegera. Adapun orang yang tidak berkorban, maka apa yang mau dia makan? Ya, dia boleh-boleh saja makan di pagi hari sebelum berangkat Id, dan bisa jadi itu mungkin lebih nyaman ya, dia lebih khusyuk ketika menunaikan sholat karena dia tidak harus masih lapar, masih haus, dahaga kayak gitu. Allah alam. Betul Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, Masya Allah. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita undang pemirsa semuanya untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami sore hari ini melalui layanan telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Anda bisa bertanya seputar fikih jual beli dan juga muamalah kontemporer lainnya. Baik pemirsa, kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini ada dari saudara Galih di Jakarta. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, perusahaan di tempat saya bekerja memberikan fasilitas asuransi kesehatan swasta bagi pegawai dan juga keluarga. Saat itu anak saya sakit dan dirawat di rumah sakit namun menggunakan BPJS Kesehatan. Karena ada sistem pemberian santunan dari asuransi kesehatan swasta, apabila kita tidak menggunakannya saat peserta sakit dan harus dirawat, maka saya akan mendapatkan santunan tersebut dari pihak asuransi swasta. Apakah santunan tersebut boleh kita manfaatkan Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa atsabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sebagai karyawan, Anda punya hak atas perusahaan tempat Anda bekerja. Salah satu hak Anda yang telah Anda sepakati dengan perusahaan Anda adalah mendapatkan layanan kesehatan, termasuk dengan segala fasilitas yang bertautan dengannya, masalah
fasilitas kelas ke rumah sakit, dokter, obat-obatan, termasuk tadi yang Anda sebutkan adanya ganti ya, diwujudkan dalam bentuk uang santunan, maka selama itu adalah aturan dari perusahaan Anda, maka Anda boleh ya, itu boleh mendapatkannya, dan itu secara tinjauan syarat halal karena Anda mendapatkan hak, bukan berjudi atau yang lainnya. Anda betul-betul mendapatkan hak Anda sebagai karyawan, mendapatkan layanan kesehatan. Urusan perusahaan Anda memberikan layanan itu dengan bekerja sama dengan perusahaan lain, perusahaan asuransi, maka itu bukan tanggung jawab Anda, bukan kewenangan Anda, itu adalah fasilitas yang mereka berikan untuk Anda. Sehingga Anda bebas di dalam hal ini, tidak ada tanggung jawab dalam masalah penyaluran hak asuransi ini, karena Anda hanya mendapatkan hak, bukan menjalin kerjasama dengan lembaga ataupun perusahaan asuransi. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya, Saudara Galih tadi di Jakarta. Baik, kembali kita bacakan, kali ini ada dari Bapak Toto Sugianto di Jawa Barat. Ya. Bismillah. Sekarang ini marak travel umroh yang menawarkan perjalanannya dengan sistem isut tiket. Apakah hal ini diperbolehkan Ustadz? Dan apakah ini tidak termasuk kepada goror? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ibadah umroh, haji, itu sejatinya yang menjadi objek akad dengan Biro Perjalanan Haji dan Umroh itu adalah layanan atau jasa ya. Sehingga Anda membeli layanan atau jasa transportasi dari kota asal Anda, misalnya dari Surabaya atau Jakarta untuk menuju Saudi Arabia, kota Madinah, Mekah misalnya, dengan kendaraan maskapai penerbangan, dan kemudian Anda akan mendapatkan layanan berupa akomodasi, tempat tinggal, hotel, makanan, bimbingan, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi objek akad antara Anda dengan Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Sehingga dalam skema yang bisa digunakan antara Biro Perjalanan Haji dan Umroh dengan Anda, karena biasanya Biro Perjalanan Haji dan Umroh pun tidak punya maskapai, tidak punya hotel, ya, sehingga yang terjadi adalah kemungkinan pertama dengan skema akad salam, Anda bayar di muka, baru kemudian akan Anda mendapatkan layanan A, B, C, D, dan seterusnya. Yang kedua, akad utang piutang. Kalau Anda berhaji dulu, baru bayarnya di belakang sepulang Anda dari haji atau sepulang Anda dari umroh. Sehingga Anda membeli layanan dengan pembayaran tertunda, dan itu boleh. Atau Anda membayar sebagian dulu, kemudian Anda bayar sebagian lainnya di kemudian hari. Itu juga boleh, alias Anda berhutang kepada penjual layanan, dalam ini Biro Perjalanan Haji dan Umroh, dan pada saatnya Anda membayar. Selama tidak ada denda keterlambatan, tidak ada bunga, maka insya Allah tidak masalah. Karena itu Anda ditalangi terlebih dahulu, ya, nilai tiket misalnya 10 juta PP, kemudian nilai hotel, makanan, dan lain sebagainya, itu misalnya 15 juta, maka itu Anda berutang sejumlah uang itu, kemudian Anda bayar. Namun yang jadi permasalahan tatkala Biro Perjalanan Umroh itu belum membeli tiket, belum membooking hotel, belum membooking akomodasi, ya, makan, minum, dan lain sebagainya, sehingga ketika akad dengan jamaah belum bayar, pembayarannya tertunda karena mungkin bayar DP saja atau bahkan mungkin bayarnya di belakang, sedangkan penjual layanan hal ini juga belum memiliki layanan karena dia belum ada kontrak dengan pemilik layanan, maskapai, dan lain sebagainya. Maka kalau semacam itu, maka terjadi jual beli barang tertunda, jasa tertunda, yang itu memang tidak bisa dihindari, dan pembayaran pun tertunda. Dan ini secara tinjauan syariat terlarang. Ya. Namun kalau kemudian skemanya itu Anda bayar tiket terlebih dahulu, ya, ketika Anda bayar maka tiket baru dipastikan ada, ya, maka itu tidak masalah. Ya, tidak masalah karena Anda berarti bayar di muka. Ya, kalau Anda belum bayar di muka, maka justru itu yang akan menjadi masalah, ya.
Kalau Anda bayar, kemudian baru bukan sekedar booking kan, tapi isu tiket, sehingga fix Anda tidak bisa mundur. Karena tiket sudah dibeli atas nama Anda, maka ini suatu hal yang justru bagus, sehingga tidak ada unsur gharar dari kedua belah pihak. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan atas pertanyaan Pak Toto tadi di Jawa Barat. Masya Allah. Barakallahu fikum, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita bacakan pertanyaan tertulis. Kali ini ada dari saudara Ardi Perkasa di Surabaya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jadi beberapa hari yang lalu saya tanya-tanya ke Bank Syariah tentang akad jual beli rumah secara KPR. Saat saya tanyakan, Bank Syariah akan langsung merubah nama kepemilikan sertifikat rumahnya langsung ke nasabah, tanpa merubah hak milih rumah ke bank terlebih dahulu. Hal seperti ini dibenarkan atau tidak ya Ustadz? Bank beralasan agar administrasi tidak menjadi panjang dan menambah biaya. Syukron Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa thabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Apa yang Anda tanyakan ini mirip ya, bukan hanya di bank syariah, bukan hanya dalam hal properti. Ini terjadi pada banyak kasus pada jual beli kendaraan bermotor, roda 2 atau roda 4. Seringkali ketika Anda membeli motor second atau mobil second, seringkali Anda hanya diberi bekal fotokopi KTP pemilik pertama dan tidak ada proses balik nama. Kemudian Anda menjual kembali motor tersebut, mobil tersebut kepada orang kedua. Dan dengan apa? Dengan cara yang sama, tidak balik nama. Hanya KTP pemilik pertama tadi Anda serahkan lagi kepada orang tersebut. Kalau mau balik nama, pakai KTP ini. Apa bedanya dengan beli rumah dari bank? Bank betul-betul telah membeli rumah tersebut dari developer tanpa balik nama kepada bank, tapi langsung ya. Ketika bank menjual kepada nasabah, balik nama itu langsung kepada nasabahnya. Itu tidak masalah. Yang menjadi isu utama adalah apakah ketika akad bank betul-betul telah membeli rumah tersebut, telah memiliki rumah tersebut dan sudah ada serah terima kunci, serah terima sertifikat, serah terima IMB atau PBG ya. Kalau itu sudah terjadi, maka secara hukum syariat rumah tersebut sudah sah milik bank, sehingga bank boleh menjual kepada nasabah dengan harga yang disepakati, yang biasanya lebih mahal dibanding harga beli dari developer, dan kemudian dijual kepada Anda dengan cicilan. Itu suatu hal yang boleh dan tidak masalah. Masalah balik nama administratif itu hanya sekedar tertib administrasi saja. Itu bukan ketentuan hukum dalam aturan syariat, bukan kewajiban. Anda mau balik nama silakan, tidak balik nama juga tidak masalah. Tidak ada kewajiban ya. Itu hanya sekedar prosedur formal yang berlaku di negara kita untuk melindungi hak-hak Anda, bahwa itu adalah rumah Anda, itu adalah milik Anda, bukan milik orang lain. Ya, wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan katsiran atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman ya bagi Mas Ardi Perkasa yang bertanya tadi di Surabaya, Jawa Timur. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita bacakan pertanyaan tertulis. Kali ini ada dari saudara Raihal Fajri di Jakarta. Izin bertanya Ustadz, saya setiap pagi ada celengan untuk sedekah subuh. Bolehkah uang tersebut digunakan untuk membeli kambing kurban Ustadz? Syukran jazakumullah khair. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Celengan itu tidak menjadikan harta itu milik orang lain. Itu hanya sekedar Anda menyisihkan uang saja atau menabung, dinamai dengan sedekah subuh atau yang lainnya. Itu semuanya adalah sekedar tabungan, alias Anda baru berencana bersedekah, namun sedekah itu belum Anda keluarkan. Maka ketika dana itu belum Anda serahkan kepada sasaran, kepada fakir miskin atau yang lainnya, maka secara hukum harta itu masih tetap milik Anda, sehingga Anda bebas menggunakannya semau yang Anda suka. Termasuk
digunakan untuk membeli hewan korban dan kemudian Anda korbankan hewannya atas nama diri Anda sendiri dan keluarga Anda, maka itu semuanya adalah tetap sah karena selama harta itu sekali lagi belum dikeluarkan, belum diserah terimakan, maka itu harta milik Anda sendiri. Adapun penamaan sedekah subuh itu hanya sekedar niat yang belum terlaksana. Wallahu taala alam. Masya Allah, syukron Ustadz atas Ya, jawaban yang Assalamualaikum. telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya dan juga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kembali pemirsa, kita bacakan pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudari Silvi Arista di Banten. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan tim Fatwa TV selalu diberi lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Apakah boleh menitipkan barang yang akan saya jual nantinya dengan menitip kepada saudara saya yang sedang melakukan perjalanan dinas dari kantornya dengan menggunakan bagasi pesawat yang merupakan hak dari saudara saya untuk membawakan barang dagangan saya, Ustadz? Jazakumullah khair atas jawabannya, Ustadz. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Selama penitipan barang itu tidak menghalangi, tidak menghambat saudara Anda menjalankan tugas ya. Karena memang bisa jadi ketika menjalankan tugas kadang harus membawa peralatan yang itu harus dibawa di bagasi. Karena ada titipan dari keluarga, akhirnya barang itu dibeban ya, menambah bagasi dengan kos dari kantor ya. Tentu ini tidak dibenarkan. Tapi kalau tidak ada menghalangi atau tidak menyebabkan kerugian pada instansi tempat saudara bekerja, maka insya Allah tidak masalah karena memang setiap penumpang punya hak untuk membawa bagasi dalam hitungan 20 kilo misalnya, dan itu sekali lagi hak setiap penumpang ya, baik menjalankan dinas ataupun tidak, dia punya mendapatkan fasilitas itu, dan itu kalau tidak dimanfaatkan juga tidak bisa diuangkan. Maka selama sekali lagi tidak mengganggu, tidak menyebabkan kerugian pada instansi tempat saudara Anda bekerja, maka itu insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah. Atas pertanyaan dari saudari Silvi Arista tadi di kota Tangerang, Banten. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita undang pemirsa sekalian dan juga para pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami hari ini melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Anda bisa bertanya seputar fikih jual beli dan juga muamalah kontemporer lainnya. Barakallahu fikum. Baik, kembali kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini ada dari saudari Yuni Erawati di Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah boleh berkurban dengan seekor sapi secara patungan tetapi jumlah anggotanya cuma 4 orang Ustadz? Syukron, jazakumullah. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Batasan 1 ekor sapi untuk 7 orang itu bukan batasan minimal ya, tapi itu batasan maksimal. Sehingga Anda boleh bukan hanya sekedar patungan dengan 4 orang, dengan 2 orang juga boleh, bahkan 1 ekor sapi untuk Anda sendiri juga boleh ya. Sehingga tolong tidak disalahpahami bahwa itu batasan maksimal, bukan batasan minimal. Sekali lagi, kalau Anda memang hanya bersepakat dengan 3 orang, 4 orang, atau mungkin cuma 2 orang, atau bahkan Anda sendiri menyembelih 1 ekor sapi, atau bahkan Anda sendiri menyembelih 10 sapi, 100 sapi juga insya Allah tidak masalah, sah-sah saja. Semakin banyak yang Anda korbankan, insya Allah pahalanya semakin baik. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Dan Alhamdulillah sore hari ini telah terhubung bersama kita. Penelpon pertama ada Pak Jeffrey di Tasikmalaya. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum Pak Jeffrey. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Jeffrey pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Izin bertanya Ustaz. Ya. Mengenai puasa untuk sunat Arafah besok Ustaz. Baik Bapak. Kalau ukuf di Arafah itu kan insya Allah besok pelaksanaan Ustaz. Iya. Baiknya kita sunnahnya berpuasa Arafah itu di tanggal berapa Ustaz? Baik Bapak. Pemerintah menetapkan Idul Adha itu kan di tanggal 29, tepatnya hari Kamis. Betul. Kalau hari Kamis tentu hari Rabu kita saum Arafahnya. Mm-mm. Sementara
wukuf di Arafah itu kan besok Ustaz. Ya. Baiknya sunnahnya kita puasanya di hari apa? Ini mungkin pertanyaan saya mewakili pemirsa yang lainnya Baik, yang saat ini mungkin lagi interaktif Ustaz. Sekali lagi atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Pak Jeffrey ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Disunahkan kita untuk berpuasa bukan hanya tanggal 9 Arafah ya. Sejak hari pertama bulan Dzulhijjah hingga tanggal 9 kita dianjurkan berpuasa. Seperti dalam hadis yang tadi saya bacakan di awal perjumpaan kita sore ini, bahwa mamin ayamin al-amalu salihu fihinna khairun ahabbu min hadhihi al-ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amal soleh padanya itu lebih utama, lebih dicintai Allah dibanding amal soleh pada hari-hari ke-10 bulan Dzulhijjah ini. Sehingga idealnya Anda berpuasa sejak tanggal 1 hingga tanggal 9. Sehingga dengan demikian maka selesai masalahnya. Tidak ada perlu risau tentang Arafah itu berbarengan wukuf atau tidak. Ya. Yang kedua, para ulama memang berselisih pendapat tentang apakah kita puasa Arafah itu mengikuti praktek wukuf di Arafah atau Arafah itu adalah mengikuti penetapan hari masing-masing. Kontroversi di kalangan para ulama. Namun pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam, puasa hari Arafah itu dikaitkan dengan hari bukan dengan wukuf. Karena itu Nabi bersabda, siyamu yaumi Arafah. Puasa pada hari Arafah, dan hari Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan penanggalan itu masing-masing negeri mengikuti ru'yahnya masing-masing. Ya, sebagaimana halnya sholat 5 waktu kita tidak mengikuti Mekah. Tempat di mana kiblat berada itu Ka'bah. Tetapi masing-masing kita mengikuti penetapan waktu sesuai dengan kondisi yang ada di masing-masing daerah. Kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam, kapan matahari tergelincir. Sebagaimana ketika kita berpuasa, kita juga tidak mengikuti penetapan hari di Mekah. Anda berbuka puasa, sahur, juga mengikuti penetapan waktu di masing-masing tempat kita berada. Secara logika, mengawali puasa di pagi hari, kita tidak mengikuti Mekah. Mengapa kita mengawali puasa di awal bulan kita harus mengikuti Mekah? Di setiap hari kita berpuasa tidak mengikuti Mekah ya. Kita puasa dengan penetapan waktu di masing-masing daerah kita. Bapak di Tasikmalaya, saya di Jember. Saya mulai berpuasa, Bapak masih tidur. Saya sudah mulai berbuka puasa, Bapak masih berpuasa. Dan itu suatu hal yang wajar. Tidak boleh tidak. Memang harus seperti itu. Kalau Bapak mengikuti penetapan waktu saya, maka tidak sah puasa Bapak. Kalau Bapak mengikuti penetapan waktu puasa di setiap pagi dan sore di Mekah, maka puasa Bapak tidak sah. Karena ketika matahari terbit di Indonesia, di Tasikmalaya, di Saudi Arabia, di Mekah tepatnya, masih gelap, masih malam. Ya, apakah Bapak akan mengikuti penetapan waktu puasa di pagi hari dan sore hari mengikuti orang Mekah? Tentu tidak. Demikian pula dengan penetapan puasa di awal bulan Ramadan, akhir puasa di hari akhir Ramadan, demikian pula puasa di Arafah, hari Arafah yaitu tanggal 9. Masing-masing kita mengikuti penetapan yang ada di masing-masing daerah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Pertanyaan tadi dari Pak Jeffrey ya di Tasikmalaya, semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya dan juga memberikan manfaat bagi kita semua sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini ada dari Saudara Raffi di Balikpapan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika kita menaruh uang di bank syariah sebesar kurang dari 500.000 dan dipertahankan sampai awal bulan, maka akan mendapatkan gratis transfer sebanyak 3 kali. Sedangkan kalau di atas 500.000 akan mendapatkan gratis transfer sebanyak 25 kali dan seterusnya. Dengan kata lain, menaruh uang sebesar 10.000 pun akan tetap mendapatkan gratis transfer tersebut. Apakah gratis transfer tersebut merupakan riba, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Akad yang menghubungkan antara bank dengan nasabah itu adalah akad utang piutang, di mana bank memiliki wewenang penuh untuk menggunakan dana nasabah digunakan untuk kepentingan bisnis bank, disalurkan kepada pihak lain ataupun yang lainnya. Nah, salah satu kewajiban orang yang berhutang adalah membayarkan piutang tersebut atau hutang tersebut kepada kreditur, dalam hal ini nasabah. Dan salah satu kewenangan nasabah adalah mentransferkan piutangnya kepada pihak ketiga, atau yang disebut dengan hawalah. Rasulullah SAW bersabda, "Man uhila ala mali'in falyahtal." Siapapun yang diperintahkan untuk menagihkan hutangnya, menagihkan piutangnya kepada kreditur lain yang dia itu memiliki kapasitas kemampuan membayar, maka dia wajib menerima transfer tersebut. Alias misalnya sebagai contohnya, A berutang kepada B sebesar 100 juta. Kemudian B berutang kepada C sebesar 100 juta pula. Maka ketika si A menagih si B, B punya dua opsi dalam pembayaran. Langsung bayar 100 juta, atau B mengatakan kepada si A, "Wahai si A, tagihkan piutangmu kepada si C, karena si C berutang kepada saya sejumlah 100 juta pula, dan sama-sama sudah jatuh tempo." Maka dalam kondisi macam ini, A tidak boleh menolak. A harus menerima. Tidak boleh menolak dan harus menerima transfer tersebut. Sehingga dengan ditransferkan penagihan itu, berarti B telah gugur kewajibannya. Nah, dalam kasus transfer, ya, ketika kita punya dana di bank 100 juta, kemudian kita mengatakan pada bank bahwa tolong transferkan uang saya kepada si C, atau pada si D, atau pada si G, atau siapapun yang dia gunakan, maka si bank harus wajib melayani keinginan nasabah tersebut dan tidak punya hak untuk meminta seharusnya ya biaya administrasi. Tidak ada alasan untuk minta biaya administrasi karena hawalah itu seharusnya dilakukan secara tunai, cuma-cuma karena itu adalah kewajiban bank untuk mengembalikan dananya kepada nasabah ataupun kepada orang yang ditunjuk oleh nasabah. Sehingga adanya perbedaan sekian dananya maka sekian kali gratis itu, maka itu tidak termasuk riba, karena itu memang hak dari nasabah. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Tadi Ustaz mengatakan kalau akad kita dengan bank itu sebenarnya akad utang piutang, Ustaz. Betul. Jadi tidak benar ketika ada yang mengatakan saya niatnya nyimpen aja kok, nabung Ya aja memang, kok. nyimpen itu salah satu keuntungan dari menghutangkan dana. Dana kita aman. Masya Allah. Jadi itu salah satu saving ya, salah satu instrumen kita menyamankan dana kita adalah dihutangkan kepada orang lain. Masya Allah. Tentu memilih siapa yang mau dihutangi ya. Orang yang amanah, jujur dan seterusnya. Allah. Betul. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah. Kita insya Allah masih ada waktu sekitar 6 menit lagi Ustaz. Baik. Kita bacakan satu pertanyaan. Kali ini ada dari saudara Ishak di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apa hukumnya jika kita menggunakan smartphone atau tablet yang mana di dalamnya terdapat unsur yang mendukung komunitas LGBT? Karena update software terbarunya smartphone atau tab tersebut menampilkan simbol yang mendukung komunitas LGBT. Karena yang saya lihat beberapa ustadz salaf ada yang memakai smartphone atau tab tersebut saat kajian. Terima kasih Ustadz sebelumnya, jazakumullah khair. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Hukum halal haram itu tidak dikaitkan adanya fasilitas ya. Anda mungkin hari ini tinggal di suatu negeri yang secara undang-undang belum melegalkan LGBT. Tapi bisa jadi suatu saat terjadi praktek semacam itu atau undang-undangnya berubah. Oke, kita lihat dari praktek lain. Di negara kita riba itu suatu yang legal.
bukan berarti Anda tinggal di sini, Anda menggunakan layanan bank berarti Anda mensupport praktek riba. Tidak. Selama akad antara Anda dengan bank tidak mengandung unsur riba, maka Anda tidak dikatakan support ya. Anda tidak dikatakan merestui ya. Apalagi kalau memang akad itu dilandasi oleh adanya kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang betul-betul urgent, yang penting ya. Maka sebagaimana halnya Anda menggunakan layanan bank tidak dikatakan mendukung, merestui praktek-praktek riba. Demikian pula dengan menggunakan tablet ataupun smartphone yang mengandung atau memiliki fitur dan sejenis ya yang mendukung praktek-praktek yang haram. Ini tidak dikatakan mendukung ya. Walaupun kalau Anda memilih menunjukkan sikap Anda tidak suka dengan produk perusahaan yang memberikan support kepada praktek-praktek haram dengan cara tidak membeli secara personal ya, memilih untuk membeli produk lain, maka itu satu pilihan dan satu sikap yang bijak. Tapi sekali lagi tidak bisa serta-merta yang membeli produk itu kemudian dikatakan restu ataupun mendukung ya. Karena itu kembalikan semuanya itu kepada persepsi masing-masing, kepada niat masing-masing dan kepada pilihan masing-masing ya. Tapi sekali lagi kalau Anda memang membangun kesadaran sendiri, orang lain juga atas kesadaran sendiri untuk memilih yang produk yang tidak ada unsur semacam itu, maka itu adalah sikap personal dan sekali lagi itu tentu lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, syukron Ustaz atas jawabannya. Berarti masalah ini agak luas Ustaz ya. Betul, bukan agak luas, memang luas kok. Memang luas Ustaz ya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz sore hari ini. Mungkin sedikit ditambahkan ya. Nah Ustaz. Bukankah produk-produk itu produknya orang Yahudi? Betul Ustaz. Produk orang non-Muslim yang keuntungannya dari perusahaan itu tentu akan digunakan untuk urusan mereka dengan keyakinan mereka. Nah. Kita membeli. Iya. Ya, makanya kita tidak perlu menarik satu garis yang terlalu panjang ya. Cukup apakah kita membeli dengan cara halal, menggunakannya dengan cara yang halal. Cukup sampai situ tanggung jawab kita. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan sore hari ini dan ilmu yang telah disebarkan kepada kaum muslimin sore hari ini. Masya Allah, jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah membalas kebaikan yang terbaik bagi antum. Amin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Sebelum kita tutup perjumpaan kita sore hari ini, seperti biasa kami mengajak para pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui Fatwa TV. Dan Anda bisa sebarkan itu melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan melalui layar kaca Anda masing-masing. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita sore hari ini, jangan lupa saksikan terus program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan jangan lupa nanti malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, insya Allah akan ada live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullahu Ta'ala. Dan juga informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di www.fatwatv.id dan juga di www.dewanfatwa.com. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami